Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Maka dari itu kita tingkatkan keimanan kita. Kita gunakan keimanan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'it tabi'in dan kaum muslimin wal muslimat sampai dunia ini kiamat. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini, hari Ahad, kita dapat melaksanakan kegiatan tiap minggu atau Ahad ini untuk belajar bersama-sama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bahasan kita kemarin sudah menyampaikan tentang tasyahud. Dan sekarang bahasannya adalah tentang bangkit dari rakaat kedua. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat bersama kami. Kemudian ia bangkit dan tidak duduk. Maka orang-orang yang bangkit bersama beliau berkata, tatkala menyelesaikan sholatnya kami menunggu bersama beliau. Tatkala menyelesaikan sholatnya kami menunggu salamnya beliau, lalu bertakbir, kemudian melakukan sujud 2 kali, lalu beliau duduk. Setelah itu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari, pembahasan tentang sholat Jumat. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah bahwa ia berkata, bersabda Rasulullah SAW langsung bangkit setelah rakaat kedua pada sholat duhur. Ini sholat duhur ya, kalau tadi sholat Jumat. Sekarang pada sholat duhur, atau tidak duduk pada rakaat itu. Tatkala menyelesaikan sholatnya, beliau melakukan sujud sebanyak 2 kali, kemudian memberi salam. Nah, hadis ini hadis dari Bukhari, pembahasan tentang sholat Jumat, bab sujud sahwi. Nah ini, jadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat ini tentang
bangkit dari rakaat kedua ataupun melakukan ke rakaat ketiga dalam sholat duhur. Imam Syafi'i berkata, oleh karena itu kami mengatakan apabila orang yang melakukan sholat meninggalkan tasawuf awal, maka ia tidak harus mengulangi sholatnya. Apabila orang itu hendak berdiri dari rakaat kedua, lalu ia teringat sewaktu masih duduk, maka hendaklah ia menyempurnakan duduknya dan tidak melakukan sujud sahwi. Namun apabila mengingatkan ketika ia dalam keadaan berdiri, maka ia harus kembali duduk, kemudian harus kembali duduk tasahud dan melakukan sujud sahwi. Demikian juga apabila ia telah selesai sholat, jika waktunya belum terlalu lama, maka ia harus menyempurnakan sholatnya, kemudian melakukan sujud sahwi. Namun apabila jaraknya sudah agak lama, maka ia harus mengulangi sholat dari awal. Ini sholat Jumat ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, namun bagaimana nih ada yang melakukan setelahnya tahiyat rakaat kedua, ada yang berdiri ya. Jadi seharusnya kan salam, ini malah berdiri lagi. Nah, ini dalam bahasan ini Imam Syafi'i menyampaikan apabila orang itu hendak berdiri dari rakaat kedua, lalu ia teringat sewaktu masih duduk. Jadi hendak berdiri, jadi sudah bergerak mau berdiri, ingat ya bahwa ia masih duduk, maka hendaknya ia menyempurnakan duduknya, tidak melakukan sujud sahwi. Ngerti enggak? Jadi baru mau berdiri ya, setelahnya rakaat kedua itu baru berdiri, berarti dia belum berdiri, masih dalam keadaan duduk gitu, mau berdiri saja. Nah, maka ketika dia ingat, maka sempurnakan duduknya dan tidak melakukan sujud sahwi. Namun apabila mengingat ketika ia dalam keadaan berdiri, nah ini udah berdiri ya, ngesnangtung dia itu, maka setelah berdiri dia itu ingat, maka ia harus kembali duduk dan melakukan sujud sahwi. Apabila ia berdiri dari tasawuf akhir, maka ia harus kembali duduk tasahud dan melakukan sujud sahwi. Demikian juga apabila ia telah selesai sholat, jika waktunya belum terlalu lama, maka ia harus menyempurnakan sholatnya, kemudian melakukan sujud sahwi. Namun apabila jaraknya sudah agak lama, maka ia harus mengulangi sholat dari awal. Artinya apabila dia berdiri ya dari rakaat pertama itu, dari rakaat kedua itu di sholat Jumat, tapi belum lama berdirinya ya, maka segera duduk dan melakukan sujud sahwi. Duduk, sempurnakan tasahud, lakukan sujud sahwi. Namun apabila sudah selesai melakukan sholat Jumat dan sudah terlalu lama, agak lama, maka ia harus mengulangi sholat dari awal. Nah, ini bagaimana? Apakah dia berjamaah dengan yang lain? Ya tidak, karena orang lain sudah pada selesai. Gitu ya. Sok, Mang Kasep. Tenang. Nah, lamanya duduk pada 2 rakaat pertama
dan 2 rakaat terakhir serta salam dalam sholat. Sekarang bahasan yang lain tentang lamanya duduk pada 2 rakaat pertama dan 2 rakaat terakhir serta salam di dalam sholat. Bagaimana? Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yusallamu fi sholati idza farago minha an yaminihi wa an yasarihi, bahwa beliau memberi salam dalam sholat apabila telah selesai darinya, yaitu ke kanan dan ke kiri. Kanan kiri atau kiri kanan? Ke kanan dulu ya. Nah, ini syariat. Jadi tidak boleh ke kiri dulu, ataupun mukanya tidak ditenggokkan misalkan. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi beliau memberi salam dalam sholat apabila telah selesai dari sholatnya, yaitu ke kanan dan ke kiri. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW pada 2 rakaat sholat seolah-olah berada di atas batu yang panas. Saya bertanya, Abu Ubaidah ya, apabila beliau berdiri, apakah beliau berdiri? Ayahnya menjawab, itulah yang beliau kehendaki. Imam Syafi'i berkata, dalam hadis ini wallahu alam terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak menambahkan pada duduk tahiyat pertama selain tasahud dalam sholawat dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya, memang agak dia kalau harus dijelaskan yang berikutnya. Dan demikianlah yang saya perintahkan. Apabila seorang menambahkan, maka saya memandang makruh. Akan tetapi ia tidak perlu mengulangi sholat dan tidak pula sujud sahwi. Berdasarkan gambaran ketegasan beliau Nabi SAW ketika duduk pada 2 rakaat pertama, maka hal ini menjadi dalil wallahu a'lam bahwa seorang tidak boleh menambahkan pada 2 rakaat terakhir melebihi duduknya pada 2 rakaat pertama. Oleh sebab itu saya menyukai apakah duduknya pada rakaat pertama, apakah seorang menambahkan tasahud dalam sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan zikir, pujian, serta doa-doa kepadanya ketika duduk pada 2 rakaat yang terakhir. Imam Syafi'i berkata, saya berpandangan bahwa imam dapat menambahkan tasahudnya dengan tasbih atau bacaan lainnya, sampai ia beranggapan bahwa orang yang lisannya agak kaku telah menyelesaikan bacaan yang harus diucapkan atau telah melebihi dari itu. Nah ini ya, tentang berdiri, lamanya duduk pada 2 rakaat pertama dan 2 rakaat terakhir serta salam di dalam sholat. Jadi ukuran lamanya di sini yaitu dengan bacakan tasahud. Ya. Namun apabila dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan daruroh, misalkan panas batuna keur sholatnya, lain panas teh batur geus parulang hayang pulang lain. Tapi karena pada waktu dulu itu kan tidak seperti sekarang sholat di masjid
ya, mudah untuk mendapatkan masjid. Nah, dulu itu tidak demikian. Ya. Ya, sekarang ada sajadah. Dulu itu tidak pakai sajadah. Sholat itu kadang langsung di tanah. Sehingga setelah sholat itu harus mengusap muka. Ya. Kenapa? Karena ada pasir kan di sini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Usap muka nak. Nah, makanya kita kalau sudah sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, usap muka. Walaupun tidak ada pasir. Walaupun tidak ada pasir. Karena mengikuti, ya. Namun itu tidak termasuk kepada hal yang wajib atau rukun dalam sholat. Artos kasep, insyaallah. Jadi tidak termasuk rukun mengusap muka itu. Ya, cuman kebiasaan. Kalau dulu mah karena ada pasir. Nah, kalau dulu karena ada pasir tidak, tidak dilarang. Silahkan. Makanya kita kadang sudah berdoa ya. Sudah berdoa. Doa itu kalau mengangkat tangan disunahkan. Mengangkat tangan. Ya. Begini ketika mengangkat tangan itu begini. Dalam sholat. Ataupun dalam doa. Maaf ya, doa setelah sholat. Setelah itu beres, amin. Ke muka. Nah itu ya. Dan yang amin ke muka itu tidak merupakan suatu syariat ya, kewajiban. Intinya adalah amin. Amin itu artinya apa? Kabulkanlah doaku ini. Perkenankanlah doaku ini. Amin. Bacanya gitu. Amin. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Bukan amin atau amin. Atau ada yang menyebutkan amin. Ayat ya. Amin. Gitunya. Nah itu deh. Mempunyai arti yang beda-beda ya. Itu. Nah, yang begitunya teh. Amin. Berapa panjang? Amin. Setelahnya ketika kita berdoa, setelah berdoa mengucapkan amin. Nah, itu memang ya, panjang itu ya. Panjang. Amin. Nah, itu ya lamanya. Kalau disebutkan di sini, apabila dalam keadaan darurat atau tidak bisa, maka membaca tasahud, baca sholawat di dalam sholat, sedang dia pandai membaca tasahud, maka ia harus mengulangi sholatnya. Namun apabila ia membaca tasahud dan tidak bersholawat kepada Nabi, sebaiknya maka ia harus mengulangi sampai ia membaca keduanya. Nah, jadi minimalnya ya sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimalnya segitu. Ya, di dalam tasawuf. Nah, kalau bisa yang panjang. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Silakan itu ya. Nah, sekarang bangkit dari rakaat kedua. Maaf. Membaca salam. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memberi salam dalam sholat apabila selesai darinya atau dari tasahud. Jadi apabila selesai dari tasahud atau tahiyat,
maka beliau membaca salam sambil menengokkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Ini udah jelas ya, jadi ada dalilnya. Ini yang disebut, pernah kita bahas tentang ittiba. Ya, ada taklid kan waktu itu, ada ittiba. Kalau taklid ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya, dasarnya. Nah, kalau ittiba pertamanya ikut-ikutan orang lain melakukan sholat bagaimana, sambil kita mencari keterangannya, dalil yang benar, biar kita lebih yakin kepada Allah dan benar. Bisi saja kalau yang kita ikuti ini ternyata salah, ya begitu. Ini fungsinya mengetahui alasan atau dalilnya. Diriwayatkan dari Wa'ilah bin Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW bersabda, annahu kana yusallamu ala yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu haddi, bahwa beliau memberi salam ke kiri dan ke kanan sehingga kelihatan putih pipinya. Nah, di sini ke kiri dulu. Ada alasan yang lain. Ini baru satu keterangan ya. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Jabir Samurah, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW tatkala beliau selesai memberi salam, lalu seorang di antara kami dengan tangan kanan dan kiri mengucapkan Assalamualaikum, seraya mengisyaratkan tangannya. Ada apa dengan kalian sehingga mengisyaratkan dengan tangannya? Seakan-akan hal itu adalah ekor kuda matahari. Apakah tidak cukup atau cukup bagi salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas paha, kemudian mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Imam Syafi'i berkata, setelah semua hadis di atas menjadi pegangan, maka kami menyuruh setiap orang yang mengerjakan sholat agar memberi salam sebanyak 2 kali, baik ia sebagai imam maupun makmum atau ia sholat sendiri. Kami memerintahkan kepada para makmum, apabila imam tidak memberi salam sebanyak 2 kali, maka ia harus memberi salam sebanyak 2 kali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Mengucapkan salam sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Assalamualaikum, itu sekurang-kurangnya. Apabila mengurangi 1 huruf saja, maka ia harus mengulanginya. Apabila ia tidak memberi salam sampai ia pergi, maka ia harus kembali dan melakukan sujud sahwi, kemudian memberi salam lagi. Nah, ada yang ini waktu zaman Nabi ya, ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi, sambil tangannya diangkat begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak ekor kuda dimisalkan di sini. Kenapa ekor kuda? Sok kupat kepot dengannya. Ya. Pernah ninggal kuda, Can? Pernah. Oh, bisi acan. Soalnya jauh aja. Binatang nang sarares ya. Ya. Ada yang tangannya gini ketika Assalamualaikum. Ini kan di paha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, di dalam
sholat, ini kata Rasul, tidak perlu dengan membuka tangan ataupun dengan isyarat yang lain kecuali yang dicontohkan. Apa yang dicontohkan? Yaitu mengucapkan salam. Minimal assalamualaikum. Bahkan disebut di sini sampai terlihat putih pipinya. Berarti mengucapkan salamnya itu sempurna ke sini. Bukan hanya assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan. Kemudian dengan ngegilar mata assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan. Tapi nah seperti ini. Sambil nengok. Ya, sambil nengok. Sampai kelihatan pipinya, berarti kelihatan ketika mengucapkan salam itu. Ya. Maksudnya ya benar-benar menengoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ketika mengucapkan salam itu, sesuatu yang berada di sebelah kanan itu kelihatan. Itu mungkin patokannya ya, kelihatan. Dan kiri juga kelihatan. Yang sempurnanya, cep saya teh, kasep. Tolong dibuka nanti kan. Baik. Yang sempurnanya mengucap salam itu gimana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sempurna. Nah, namun ada dalam keterangan yang lain ketika mengucapkan salam ke kanan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya assalamualaikum. Nah, itu keterangan yang lain. Ada, jadi nggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nah, namun sedikit-dikitnya assalamualaikum. Makmum tidak perlu menjawab waalaikumsalam, tapi ikuti imam. Ya, ulah. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak perlu ya. Itu bukan ucapan salam ketika bertemu ataupun ketika mengunjungi. Ya. Memang syariat Islam apabila ada yang mengucapkan salam maka wajib menjawabnya. Betul kan? Nah, namun di dalam sholat tidak mesti harus dijawab waalaikumsalam. Ya. Makmum bagaimana tuh? Mengikuti imam, karena nama juga makmum. Hah? Makmum? Ada dari kira ngebahas film ya, Mbak. Nanti bertanya lagi. Nah, mengucapkan salam sekurang-kurangnya dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya, sambil menengok ke kanan. Dan assalamualaikum sambil menengok ke kiri. Apabila ia mengurangi satu huruf saja, contoh huruf A-nya tidak ada. Assalamualaikum. Itu tidak ada A-nya berarti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini juga menyalahi aturan. Bagaimana kalau begitu? Maka ia harus mengulanginya. Apabila tidak memberi salam sampai ia pergi, maka ia harus kembali dan melakukan sujud sahwi, kemudian memberi salam lagi. Bejaannya geus keluar tah nu salat teh nya. Bejaan langsung Pak tadi can salam. Segera balik lagi sujud sahwi dan ucapkan salam. Ya. Apabila yang mengucapkan assalamu alaikum atau alaikumussalam, maka saya memandang makruh. Kalau ia mengucapkan Waalaikumsalam,
maka ia memandang makruh, Imam Syafi'i ya. Namun ia tidak harus mengulangi sholatnya. Yang namanya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Iya, lebih baik ditinggalkan. Perkara yang tidak baik ya, makruh. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Abu Wail dari Abdullah, ia berkata, kami memberi salam kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Sebelum kami pergi ke negeri Habasyah, dan beliau menjawab salam kami sedangkan beliau masih dalam keadaan sholatnya. Ketika kami kembali ke negeri Habasyah, saya datang kepada beliau untuk menyampaikan salam kepadanya. Saya mendapati beliau sedang sholat, lalu saya memberi salam kepadanya, namun beliau tidak menjawab salam saya. Maka hal ini membuat saya mencari-cari penyebabnya. Lalu saya duduk untuk menunggu. Tatkala beliau telah selesai dalam sholatnya, saya pun mendekati beliau lalu bersabda. Jadi ketika mau berangkat ke Habasyah, ya, siapa? Abu Wail ini mengucapkan salam kepada Rasul, padahal Rasul sedang sholat. Nah, maka beliau menjawab salamnya. Tetapi, nah ini pas pulangnya, beliau mengucapkan salam lagi. Jadi selesai dari Habasyah, Habsyi datang, Nabi sedang sholat. Dia mengucapkan salam dan Rasul tidak menjawabnya. Kenapa? Ada keterangan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merubah dari agamanya sesuai dengan kehendaknya. Dan di antara hal yang telah dirubah oleh Allah Azza wa Jalla adalah hendaknya kamu jangan berkata-kata dalam sholat. Ini tentang berkata-kata dalam sholat ya. Imam Syafi'i menyampaikan berkata, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW beliau telah mengerjakan 2 rakaat, lalu Dzul Yadain bertanya kepada beliau, apakah engkau meringkas atau kosor atau lupa wahai Rasulullah? Rasul bersabda, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Orang-orang menjawab, ya benar. Maka Rasulullah SAW bangkit untuk mengerjakan sholat 2 rakaat yang tersisa. Kemudian beliau memberi salam, diteruskan dengan bertakbir. Lalu beliau sujud seperti sujud yang pertama atau lebih lama. Kemudian beliau bangkit dari sujud dan bertakbir lagi. Lalu beliau sujud seperti sujud yang lebih lama. Kemudian beliau bangkit dari sujudnya. Nah, jadi ini yang tidak boleh berkata-kata ya. Ketika yang pertama ya, Kasep. Ketika seorang yang bernama Wail dari Abdullah ya berkata, Wail Abdullah ini yang pertama tadi sampaikan, ketika Nabi Muhammad sholat, kemudian tasahud, dan dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi menjawab Waalaikumsalam. Ini yang pertama. Nah, udah Wail itu berangkat ya, pergi ke Habsyi, ke Habasyah. Lama. Nah, setelahnya itu ya Wail itu pulang ya, berapa lama berarti ya? Mungkin bisa mingguan atau bulanan. Nah, setelah itu pulang dan melihat Rasul sedang sholat, lalu mengucapkan salam Wail itu kepada Rasul, Assalamualaikum, tapi tidak menjawab. Nah, jadi ketika yang pertama ini, sebelum ada perintah dari Allah untuk sholat tidak berkata-kata. Nah, yang kedua ini ada perintah dari Allah
agar sholat tidak berkata-kata yang lain. Makanya Rasul tidak menjawab. Tadi Gifta bertanya, Gifa bertanya tadi, kenapa? Dengannya, apanya yang kenapa? Lupa lagi ya. Kenapa tadi berkata demikian? Rasul menjawab, padahal Rasul sedang sholat. Nah, alasan yang kedua. Nah, ketika sholat yang kedua ini Rasul tidak menjawab, itu ada perintah dari Allah. Jadi ketika yang kedua ada perintah bahwa sholat tidak boleh berkata-kata yang lain selain bacaan sholat. Menjawab salam saja tidak boleh, apalagi ngobrol. Ya, beb keur sholat harewosan, itu menang katanya, tidak boleh itu. Sok aya kene we nu kitunya keur salat harewosan. Nah itu ya, sholatnya tidak sah, itu artinya batal, harus diulangi lagi kalau begitu ya. Nah gitu, ini perintah yang disampaikan kepada Nabi kita. Contoh anak-anak, sholat sebelum menghadap kiblat, dulunya itu menghadap ke kiblatnya itu ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi sebelum ke Ka'bah yang berada di Mekah, sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kiblatnya itu dulu. Ya. Nah, setelahnya ada perintah berkiblatnya itu ke Ka'bah, Masjidil Haram, Nabi Muhammad langsung berkiblat ke Masjidil Haram. Pada saat itu ada perintah ketika beliau sedang sholat. Sehingga di Madinah ada masjid Kiblatain. Kiblatain itu artinya dua kiblat. Ya, kalau dimisahkan nih, ketika pertama Nabi menghadap ke selatan, sholatnya ya. Setelah itu ada, karena menghadap ke selatan karena Palestina atau Baitul Aqsa berada di selatan, di kidul. Setelah itu ada perintah untuk menghadap ke Baitullah ketika sholat itu. Nabi langsung dari asalnya sini langsung menghadapnya ke sini, ke Mekah, Baitullah. Ya, begitu. Sehingga ada masjid Kiblatain, dua kiblat. Nah itu perintah Allah ketika Nabi Muhammad mengerjakan sholat. Jadi ada dua ini. Nah seperti tadi, Nabi yang pertama, Nabi Muhammad itu belum ada perintah untuk diam, artinya mengerjakan sholat tidak berkata-kata. Tapi setelahnya yang kedua, ada perintah kepada Nabi agar tidak berkata-kata. Sehingga ketika ada yang mengucapkan salam ya, Sep Gifa ya, maka Rasul tidak menjawab salam. Itu. Ketika bersin, Hasim, kita tidak mengucapkan alhamdulillah karena sedang sholat. Gitu. Jadi kalau imam mengucapkan alhamdulillah, makmum mengucapkan yarhamukallah, oke. Ya, batas semua. Nah, jadi tidak mengucapkan yang lain selain dari bacaan sholat. Itu jawabannya. Nah, serius sorangan saya. Nah, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW setelah mengerjakan 2 rakaat, lalu Zul Yadain bertanya kepada beliau, apakah engkau meringkas? Ketika Nabi Muhammad lupa nih. Lupa mengerjakan sholat yang harusnya 4 rakaat, ini malah
2 rakaat. Maka sahabat mengira bahwa Rasul sedang mengqashar salat. Ternyata tidak. Nanya kepada Nabi, apakah Nabi sedang mengqashar salat? Beliau jawab, tidak. Ya. Menegaskan lagi, apakah saya 2 rakaat? Iya, 2 rakaat. Beliau kembali lagi. Ya. Nah, ini artinya apabila kita sholat kemudian tidak sempurna, maka sempurnakan di waktu kita ingat. Ya. Dan belum lama, belum lama ya gitu sholatnya, artinya masih dalam posisi di tempat itu gitu ya, untuk ngobrol hula, komo ngopi hula cikopi ngeseep sagelas, oh ingat karek 2 rakaat balik deui buru gitu. Nah, tidak demikian ya, tapi ini masih posisi di tempat sholat. Ada yang mengingatkan, lalu meyakinkan, dan berdiri untuk menyempurnakan. Kalau kurang 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Kalau kurang 1 rakaat, ya 1 rakaat. Di akhir sujud sahwi. Ya, itulah tentang beberapa hal yang penting bagi kita untuk diketahui tentang sholat ini. Pertama salam tadi udah ya, tentang bangkit dari rakaat kedua, salam, kemudian tidak berkata-kata yang lain selain bacaan sholat, tidak berbicara dalam sholat, dan sujud sahwi. Insyaallah ke depan kita bahas tentang sujud sahwi yang disampaikan ya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus sujud sahwi, dan apa saja yang tidak perlu sujud sahwi. Silakan. Ada Kanjeng Nabi peluk salam ke kiri ya. Belum. Ya. Betul. Nah, ini juga tadi disampaikan, hanya belum kesampaikan ya, bahwa sebelum ada keterangan tentang menengok ke kanan, maka di dalam hadis ini Nabi menengok ke kiri dulu ya, baru ke kanan. Nah, setelah ada keterangan bahwa menengoknya itu ke kanan, sehingga Nabi Muhammad melakukan salam itu menengok ke sebelah kanan terlebih dahulu. Begitu ya, seperti tadi menjawab salam. Sebelum Nabi Muhammad menerima perintah untuk tidak berkata-kata yang lain selain dari sholat, Nabi menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam. Nah, setelahnya ada perintah, ada keterangan dari Allah bahwa Nabi tidak boleh berkata-kata di dalam sholat, maka salam yang diucapkan oleh orang lain tidak dijawab salamnya. Ya, itulah untuk pengajian, menambah ilmu, pengetahuan bagi kita, sehingga kita menjadi menambah pengetahuan untuk kesempurnaan ibadah kita di dalam ibadah sholat, terutama di dalam ibadah yang sangat pokok kita lakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.